semuanya, kembali lagi bersama gue Fahmi dari channel Mix ID. Dan di video kali ini kalian bisa lihat di depan di sini gue akan mengunboxing gamepad lagi ya. Yang kali ini adalah Rexus GX100. Dan beda dari gamepad yang udah kita unboxing sebelumnya, si Rexus ini memang sebenarnya itu ditujukan untuk PC bukan Android ya. Karena memang dia ini masih pakai dongle ya. So langsung aja kita unboxing gamepadnya. Di bagian depannya ada tulisan Rexus Gladius GX100 wireless free OTG. Bagian belakang ada gambar dari gamepadnya dan ada spesifikasi. Bagian kiri kanan juga hanya nggak ada apa-apa ya, hanya informasi. Dan di sini kalian bisa lihat dia bisa digunakan untuk Xbox, PlayStation, dan Android. Oke, so langsung aja kita buka gamepadnya ya. Kita bukanya dari bawah saja. Oke, setelah dibuka ini di dalamnya ada driver, ada manual book, dan ada kartu garansi ya. Lalu di bagian dalamnya ini juga ada kabel data yang menggunakan micro USB untuk charging. Lalu di bagian depannya ada dongle-nya dan ada free micro USB OTG. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dia itu memang ditujukan untuk penggunaan PC ya, karena kalau di Android itu ya kalian tetap harus menggunakan dongle gitu. Jadi memang nggak sepraktis iPega. Dan wow ini sih ini gamepadnya bagus banget sih anjir, sumpah. Ini build quality-nya oke, kita bahas satu-satu ya. Setelah gue pegang ini, build quality-nya bagus banget, kokoh banget, dan analognya enak banget, tombolnya semuanya mantep anjir, sumpah. Semuanya kokoh gitu, nggak kayak iPega gue nggak gue bawa sih, gue lupa ya, masih ketinggalan di sana, jadi gue nggak bisa bandingin dengan iPega 9025 yang gue punya. Tapi yang pasti ini build quality-nya kokoh banget coy, ini mantep banget deh. Oke, di bagian analognya juga mantep banget ya. Ini build quality-nya sih nggak main-main sih, ini si Rexus sih. Di bagian depannya ada tulisan Rexus, ada tombol home, start select, turbo button. Oke, kita bahas pokoknya dari segi build quality sih ini oke banget sih, ini gamepad sih kokoh banget. Dan kita bahas layoutnya, ini mirip seperti layout Xbox ya. Enggak layoutnya sih, memang keseluruhan gamepad ini memang mirip layout Xbox. Kalian bisa lihat analognya di kiri atas, ada action button, ada D-pad button, ada analog kanan di bagian bawah sini. Lalu di sini tambahan ini adalah turbo button ya. Buat kalian yang nggak tahu, turbo button itu supaya dia bisa mencet satu tombol secara terus menerus. Biasanya buat nge-skip dialog yang nggak bisa di skip kalau gue ya. Di bagian belakang ini ada sedikit spesifikasi dan ada switch on off ya. Di bagian bawahnya di sini ada nggak ada apa-apa. Di bagian atasnya di sini ada port micro USB. Nah, dari guys, di sini gue akan coba pairing untuk Android ya. Kalau untuk PC kayaknya sih tinggal nggak ada masalah, kalian tinggal colok aja. Kalau misalkan nggak bisa, kalian tinggal install drivers, gampang. Jadi di sini gue akan pairing coba menggunakan Android ya. Oke, di sini kalian colokan aja ke port micro USB Android kalian. Kalau misalkan port kalian makainya Type C ya kalian harus beli lagi dongle yang Type C ya. Lalu kalian nyalain yang namanya OTG di pengaturan HP kalian ya. Setelah OTG-nya kalian nyalain, kalian tinggal switch on aja di belakang ini dan dia akan nyala. Dan waduh, ternyata tombolnya ini juga nyala cuy, gila keren banget sumpah. Dari segi build quality bagus, layoutnya juga layout Xbox ya, yang bisa dibilang sampai sekarang ini layout paling the best. Dan iya, kayaknya nih gamepad sih enak banget sih. Oke bro, jadi di sini gua coba untuk main game PPSSPP ya. Jadi dia tinggal nyolok dan gua nggak usah setting lagi sih, sudah langsung otomatis terdetek ya. Dan di sini yang gue rasain sih sumpah ini enak banget cuy.
tombol-tombolnya, analognya semuanya enak banget sumpah. Dari semua gamepad yang pernah gue coba, ini yang paling enak cuy. Dari Terios T3, Terios X3, IPG 9167, IPG 9078, dan sekarang gue itu pakai IPG 9025. Ini dari segi build quality dan dari segi tombol, dari segi analog, the best sumpah ini gamepad sumpah. Keren banget cuy. Ini sayangnya dia nggak bisa pairing pakai Bluetooth cuy. Dia pairingnya pakai dongle, jadi agak susah kalau misalkan kita mau ngecas menggunakan sambil mainin ya. Kalau misalkan kita mau ngecas sambil dimainin itu dia nggak bisa cuy. Aduh Rexus, coba dong bikin gamepad yang misalkan bisa di pairing juga ya pakai Bluetooth ya, karena sebenarnya ini gamepad tuh ada dongle-nya, ada holdernya, karena sebenarnya ini gamepad tuh ada holdernya ya. Dan ya gue juga udah mesen sebenarnya holdernya. Ya sebenarnya ini bukan gamepad gue juga sih, tapi yang pasti udah mesen holdernya. Dan karena JNT ngaret seharian di gudang, sehari lebih di gudang gak dikirim-kirim coy. Dan ya jadi ini gamepad udah gue harus kasih ke orangnya ya, karena udah cukup lama juga di gue ini gamepad. Dan kayaknya sih, oh ya gue lupa nyebutin ya, untuk harganya ini dari Rexus officialnya sih dia ada di range harga 300.000 ya, 299 untuk SRP nya. Tapi kalian itu bisa dapetin ini dengan harga yang lebih murah, di sekitaran 270 sampai 280 ya. Ya sekitar segitulah, 270-an lah. Di Tokopedia itu banyak banget ada yang jual ya. Jadi kalian nggak perlu beli di toko official juga nggak apa-apa. Tapi yang jual holdernya tuh cuma di toko official ya. Jadi kalian beli gamepadnya di tempat lain, yang jual holdernya di toko official ya. Kalian beli holdernya kalau misalkan kalian mau main di HP itu beli di toko official. Nah, dan ya gue nggak bisa komentar lagi anjir soal ini gamepad nih. Build quality-nya bagus banget, dipegang juga enak banget, tombolnya enak banget. Pokoknya untuk harga 250.000 apakah worth it? Kalau kalian main di PC ini worth it banget sih. Kalau kalian main di PC ini worth it banget sumpah. Ini sumpah worth it banget kalau kalian buat main di PC. Tapi kalau buat main Android ya gue rasa dengan mengorbankan build quality yang lebih nggak terlalu solid kayak si Rexus ini, dan tombol-tombolnya juga nggak seenak Rexus ini, tapi sudah menggunakan Bluetooth ya, pairingnya lebih mudah dan sudah ada holder bawaannya, jadi kalian gak usah beli lagi. Kalian bisa ambil merek lain seperti Terios X3 yang harganya juga lebih murah ya, cuma 100.000. Atau mungkin kalian bisa ambil IPEGA. Nah, jadi menurut gue worth it apa enggak sih ya, tergantung. Kalau kalian main di PC worth it ya, karena ini gamepad tuh enak banget sumpah, yang nggak bisa gue komentarin ini dari bagi build quality-nya ya. Build quality-nya, tombolnya ini semuanya enak banget cuy, sumpah cuy. Kalian harus coba deh, kalian wajib harus coba deh buat kalian yang main di PC deh. So mungkin itu aja dulu video dari gua ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau beli si Rexus ini. Segera beli ya kalau misalkan kalian main di PC. Kalau misalkan kalian main di Android mungkin ada banyak pilihan gamepad lain dengan mengorbankan build quality dan tombol-tombol yang enakin ya. Tapi misalkan kalian main di PC, again gue bilang ini worth it banget buat kalian beli ya. So mungkin segitu aja, sampai sini dulu. Gila gue udah ngaret banget nih dari tadi cuma buat bilang ini gamepad bagus doang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.